Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Ido News kembali lagi menemani waktu kalian bersama saya Jafira Akila. Hari ini kita akan melihat lebih dekat salah satu program lingkungan sekolah, yaitu Greenhouse. Greenhouse ini menjadi sarana pembelajaran serta pelestarian lingkungan di mana para siswa belajar menanam, merawat, serta menjaga lingkungan sekolah. Apa saja kegiatan yang dilakukan? Yuk kita simak liputannya. Baik, terima kasih Zafira. Di sini bersama saya Yumna Syifa. Saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Swasta Nurul Ilmi, Ibu Elvira Rosana Sution. Baik Bu, di sini saya izin bertanya mengenai greenhouse tanaman hidroponik SMA Swasta Nurul Ilmi yang baru saja ini panen Bu. Baik, pertanyaannya Bu, apa tujuan utama diadakan atau didirikannya greenhouse tanaman hidroponik di SMA Swasta Nurul Ilmi? Mungkin ini bisa Ibu jelaskan ya, bahwa greenhouse di SMA Nurul Ilmi itu salah satu tujuannya adalah merupakan program sekolah dalam penghijauan sekolah, yang mana tujuannya itu supaya bisa menjadikan lingkungan sekolah kita itu sebagai kawasan hijau. Kemudian tujuannya bisa juga kita menjadi media pembelajaran untuk siswa, terutama pada mata pelajaran biologi. Baik, terima kasih Bu. Kemudian, apa manfaat kegiatan ini bagi para siswa, itu baik dari sisi pembelajaran maupun karakter untuk para siswa Bu? Kalau manfaat dari greenhouse di SMA Nurul Ilmi yang kita buat itu salah satu sebagai sarana penelitian dan pendidikan untuk siswa-siswi di SMA Nurul Ilmi. Tentunya merupakan sarana pembelajaran kontekstual supaya siswa-siswa dalam proses pembelajaran itu bisa diaplikasikan dalam aksi nyatanya. Kemudian mendorong siswa itu akan peduli lingkungan. Baik, terima kasih Bu. Yang terakhir pertanyaannya, apa harapan Ibu ke depannya terhadap pengembangan tanaman hidroponik ini di SMA Swasta Nurul Ilmi? Kalau harapannya, ini kan greenhouse ini semula kan merupakan hasil, kalau kita kilas balik itu kan merupakan hasil proyek waktu P5 kita siswa di tahun kemarin. Jadi terpikir oleh kita supaya dikembangkan menjadi greenhouse yang sekarang, mungkin tepatnya itu di belakang posisinya sudah berdiri ya. Jadi harapan Ibu kepada siswa mungkin itu tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan pengembangan karakter peserta didik di SMA ini. Tentunya selain itu harapannya nanti ke depannya setelah yang kemarin itu ada panen kan, jadi harapan ke depannya ini bisa dikembangkan melalui kewirausahaan supaya siswa SMA Nurul Ilmi ini bisa mengembangkannya menjadi kewirausahaan siswa, tentunya bisa bertanggung jawab, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Saya Yumna Syifa Azura akan melanjutkan ke Nabila Wahyu. Pada Nabila dipersilahkan. Terima kasih Yumna. Halo, saya Nabila. Saya sedang bersama dengan Ibu Ulan selaku tim pengelola greenhouse di SMA Swasta Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Ibu, jadi kami mau bertanya sedikit tentang greenhouse yang ada di sekolah kita ini. Boleh Ibu ceritakan nggak Bu, apa yang melatar belakangi sekolah membangun greenhouse di sekolah kita ini? Ya sebenarnya karena dari awal sekolah kita itu udah punya misi menjadi sekolah yang berbasis sekolah hijau gitu ya, jadi green school. Nah jadi langkah-langkah awalnya di awal dulu kita sempat buat hidroponik ini itu di depan kamar mandi putri ya, dan itu skala kecil, hanya percobaan aja gitu. Jadi diawali dengan menanam tanaman obat sama greenhouse yang kecil. Namun dilihat progresnya ternyata baik dan memberikan manfaat sama siswa, jadi dibangunlah yang lebih besar skalanya. Nah, skala yang lebih besar ini manfaatnya itu untuk proses pembelajaran biologi, baik itu kelas 10, 11, 12. Tapi untuk kali ini fokusnya di mapel biologi TL kelas 11 dan 12. Kalau boleh tahu nih Bu, tanaman apa saja yang dibudidayakan di dalam greenhouse ini?
Kalau di rencananya yang mau dibudidayakan itu ada banyak ya. Ada sawi pakcoy hijau, sawi pakcoy putih, bayam, kangkung, sama selada. Tapi untuk 3 bulan ini, setelah ini berjalan, yang masih ditanam itu masih sawi pakcoy hijau. Dan ini OTW mau tanam sawi pakcoy putih. Kalau dari pembudidayaannya Bu, ada tantangan atau kendala dari orang Ibu atau tim pengelola? Jadi di sini kan yang menanam itu bisa dibilang siswa biologi TL ya. Tapi kalau memang greenhouse ini mau digunakan untuk pembelajaran mapel lain itu boleh. Untuk misalnya bahasa Indonesia atau sosial bahkan boleh menggunakan ini gitu. Nah, jadi tantangannya itu sendiri di awal menanam pas masa pembibitan, waktu masa pembibitan itu ada sekitar 240 bibit yang ditanam, yang berhasil itu hanya 100-an. Nah, yang lainnya itu kemarin mengalami kekeringan gitu karena waktu itu panas banget dan siswa kita ada sebagian yang lupa untuk menyiramnya. Tapi itu tidak masalah, jadi pembelajaran kan. Nah, setelah itu tantangan lain di sini untuk ini kan rumah hijau apa ya, greenhouse ini kan udah dilindungi sama penutup ya. Tapi masih ada beberapa serangga kecil yang menyebabkan daun-daunnya dimakan. Tapi dari semua tanaman, sekitar misalnya dalam satu rak ini ada 80 tanaman, itu hanya 1-2 aja yang dimakan serangga. Berarti kan masih aman gitu. Itu tantangannya. Dan kemudian tantangan berikutnya menyesuaikan jadwal pembibitan, pembuatan nutrisi, sama perawatan dengan jadwal siswa. Karena siswa kita juga jadwalnya kan padat di dalam proses pembelajaran. Jadi harus pandai-pandailah ibu mengatur jadwalnya, membaginya mulai dari kelas 10 putri sekian sampai sekian kelas 12 gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri, apa dampak positif yang Ibu rasakan dengan adanya greenhouse di sekolah kita ini? Ya, yang pertama tentunya kalau dampak positifnya itu tujuan kita harus ke siswanya yang kita harapkan gitu kan. Gara-gara ada greenhouse ini, siswa kita jadi familiar sama proses pembuatan hidroponik, tanaman hidroponik. Jadi bukan hal yang tidak pernah dilihat lagi, tapi sering dilihat gitu. Dan bahkan mereka paham bagaimana konsepnya, mulai dari konsep ilmu biologinya gitu kan, sampai kimianya juga kena ya gitu. Dampak positif. Terus Bu, yang terakhir harapan Ibu untuk kedepannya tentang greenhouse ini? Ya, harapannya nanti greenhouse ini bisa menjadi ini sih, memberikan semangat bagi siswa untuk mungkin kedepannya dia mau membuat usaha di bidang pertanian yang lebih canggih. Jadi dia punya ilmu ataupun sedikit punya ketertarikan dari kegiatan ini, walaupun hanya menggugah hati dia aja. Nanti kedepannya mungkin dia belajar lagi misalnya di kuliah atau di tempat pekerjaannya nanti gitu kan. Nah, kemudian untuk kelas 10 tidak hanya melihat di buku aja kan, proses bioteknologi inilah salah satu contohnya udah kita terapkan di Nurul Ilmi, bioteknologi di bidang pertanian. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Semoga greenhouse yang ada di sekolah kita ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk sekolah kita. Oke, baik, terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Jafira Akila, mewakili kru Ido News, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap liter airnya itu dikasih. Saya sedang bersama Keluar di balik Dah.